sesuatu yang berhadapan. Nah, artinya tadi berhadapan, supaya enak. Di depan, berhadapan. Jadi kalau diartikan itu yang di depan atau berhadapan. Sedangkan secara istilah adalah arah yang dituju ketika hendak melaksanakan ibadah sholat. Dia adalah arah. Wajib kita menghadap ke situ. Arah yang dituju ketika menghadap sholat. Hukum menghadap ke kiblat kalau dalam sholat itu sepakat ulama dia wajib. Sepakat ulama dia wajib bi ijma'il ulama. Sepakat ulama wajib kalau mau sholat itu menghadap ke kiblat. Wajib ya. Hanya nanti ada pengecualian uzur. Kalau seseorang itu uzur sakit atau kemudian dalam kondisi tidak bisa menghadap ke kiblat, dia dibolehkan. Tapi secara umum dalam kondisi normal wajib menghadap ke kiblat. Kalau tidak menghadap maka batallah sholatnya. Batal sholat. Kiblat. Itu kiblat itu. Jadi wajib menghadap ke kiblat kalau mau sholat. Nanti kita melihat tafsirnya. Nah, coba kita buka dulu ayat Al-Quran. Ada 3 ayat yang kita menjadikan kajian. Yang pertama surah Al-Baqarah 144. Yang kedua surat Al-Baqarah 149. Yang ketiga surat Al-Baqarah 150. Nah, tambah 1 ayat yang nanti menjadi pelengkap dari materi kita ini atau gabung 16. 3 ayat itu, 3 ayat yang turun di Al-Baqarah itu surat Al-Baqarah 144, surat Al-Baqarah 149 sampai yang 50 itu menutup pintu ruang yang tadinya kiblat itu menghadapnya selama 16 bulan di Baitul Maqdis. Jadi kiblat pertama umat Islam itu Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itu umat Islam ada yang mengatakan 16 bulan Nabi sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, ada yang mengatakan 17 bulan. Kemudian kelihatan Nabi berdasarkan ayat 1 Al-Baqarah 144 itu pada narok kelihatan wajahnya itu sebenarnya dia ingin menghadap kiblatnya itu ke Masjidil Haram. Makanya di surat Yunus itu ada ayat Al-Quran fa'ainama tuwallu wujuhakum, di mana saja kau hadapkan mukamu, hakikatnya ada Allah di situ, ya kan? Tetapi secara syariat nantinya, secara syariat kiblat ini dibutuhkan untuk menjadi wahdatul jamaah, kesatuan berjamaah. Maka kemudian turunlah ayat Al-Baqarah 144, 149, 150 yang kalau dirangkai semua isinya itu wa min haitsu kharajta, kemudian ada ayat yang kemudian bunyinya begini. Wawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Syatral Masjidil Haram. Di mana saja kamu kemudian berada, di mana saja kau keluar Muhammad, maksudnya lewat di mana saja posisimu, maka awali hadapkan kau punya wajah
wajah ini disebut kalau dalam kaidah tafsir ini penyebutan sebagian untuk keseluruhan. Wajah itu berarti bukan hanya wajah menghadap, tetapi keseluruhan tubuh. Ini penting nanti kalau kalian belajar tentang mani, bayan. Ini adanya di situ dia penjelasan ini. Penyebutan balaghah nanti di sini. Penyebutan sebagian untuk keseluruhan. Ada nanti penyebutan keseluruhan untuk sebagian. Di mana saja kau menghadap, hadapkanlah wajahmu, maksudnya seluruh tubuhmu ke arah Masjidil Haram. Kan tadi kiblat itu apa? Kalau kalian artikan itu, yang kiblat itu yang mana? Kira-kira yang mana kiblatmu? Hah? Kiblat yang mana? Kalau kalian salat menghadap ke mana? Barat. Barat, oke. Kiblatmu barat, gitu. Ini kiblatmu? Bukan. Menghadap ke mana kalau salat? Ke Ka'bah. Oke, saya gambarkan ke Ka'bah. Jangan protes, ini gambarnya agak-agak tidak benar. Anggap saja ini Ka'bah. Ka'bah itu bentuknya apa kan ya? Bagus. Oke. Ini Ka'bah. Ini Ka'bah. Di sini ada Hijr Ismail. Ini dulu Ka'bah itu awalnya dibuat pertama oleh Nabi Adam. Ka'bah itu sejarahnya ketika Adam turun ke bumi setelah dari surga itu, kan cuma 2 orang manusia ini, dia dengan Hawa. Maka kemudian satu turunnya di wilayah Mekah, Adam turunnya di sana. Ibunda Hawa itu turunnya, kata ulama-ulama sejarah itu, turunnya itu di sekitaran wilayah India. Supaya Adam itu punya guidance, punya arah, punya petunjuk, maka dia patoklah titik untuk menjadi arahnya, acuannya, nggak usah turun di sana. Supaya nanti kalau dia bepergian dan mau kembali, dia tahu di mana tempat titik awalnya. Sekaligus ini menjadi simbol bahwa manusia itu harus punya guidance. Tidak bisa saya nanya-nanya saja, harus ada patok untuk menjadi petunjuk. Ada meletakkan tongkat itu, patok itu disebut dengan Ka'bah. Yang dalam Al-Quran itu disebutkan Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya kiblat pertama itu yang dibangun di permukaan bumi itu adalah ada di Bakkah. Apa itu? Ka'bah ini. Kemudian dari masa ke masa, dari periode ke periode, di zamannya Nuh ini kena banjir Sailul Arim, banjir besar, maka di zamannya berikutnya dibangun lagi oleh Ibrahim. Ibrahim itu meninggikan, memperbaiki, dan sudah laku-laku itu. Jadi Ka'bah itu adalah guidance. Bukan batunya ya, guidance. Hakikatnya Ka'bah itu adalah guidance. Ditinggikan kembali oleh Ibrahim dengan anaknya Ismail pada waktu itu. Bentuknya itu panjang begini. Aslinya itu panjang begini. Aslinya itu panjang. Aslinya itu panjang. Seperti balok. Kemudian Sailul Arim kedua lagi, banjir lagi yang berikutnya di zamannya sebelum Nabi Muhammad itu, di zamannya neneknya Nabi, kakeknya Nabi Abdul Muttalib itu dibangun ini. Tapi mereka sepakat kita bangun pakai harta yang halal, jangan harta yang dipakai palak-palak orang di tengah jalan, itu tidak boleh.
Dikumpullah harta, harta yang terkumpul itu hanya sampai bisa bangun sampai di sini. Maka ditandai saja oleh mereka di sini disebut dengan Hijir Ismail. Terus kenapa nanti kalau kalian umrah atau naik haji, kalau kalian tawaf lewat sini batal tawaf pulang. Ingat ya, suatu saat kau sudah kaya, ya, sudah menjadi orang-orang hebat, kau naik haji, ingat. Kau pernah punya dosen seperti saya ini pernah mengatakan tidak boleh ketawa di sini. Kalau ketawa di sini batal, kau harus ketawa di sini. Batal tawafu kalau kau lewat sini. Meskipun ada jalanan di sini, ada. Dan biasanya ada askarnya di situ, ada tentara yang jaga. Kalau kau lewat situ langsung dia kasih foto. Indonesia, balu lenten. Indonesia itu kan suka aneh dia. Suka robe-robe itu pembungkusnya kapal yang bawa pulang. Ada orang Indonesia. Dia cungkil-cungkil itu pasirnya kapal. Oh bikin apa ini? Indonesia sukanya mistik-mistik. Jadi wilayah kemudian Ka'bah itu bentuknya balok. Hijir Ismail itu masuk ke wilayah Ka'bah. Ini penting nanti kalau kita bicara kiblat. Nah, jadi tafsir pertama kemudian yang kita lihat, kalau kita lihat itu, maka inti dari kiblat itu adalah bentuk balok bangunan balok ini. Inilah kiblat secara fisik kita. Tetapi perlu diperhatikan bahwa hakikat kiblat kita itu bukan ini ya, bukan ini. Kenapa kita menghadap ke sini? Kenapa kira-kira? Kenapa kita menghadap ke sini? Kenapa Nabi dia menghadap ke Ka'bah setelah di sebelumnya 16 bulan menghadap ke Baitul Maqdis? Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena ada perintah Allah. Jadi hakikat kita menghadap ke Ka'bah itu kita taat sama ini. Sama dengan kemudian kan nanti kau bisa dituduh berarti kamu orang sembah batu juga, ya kan? Kamu orang sembah batu juga ternyata ini orang Islam rada-rada lagi. Kalau kita masih patung, kamu orang batu tidak jelas begitu bentuknya. Padahal yang ada itu kita itu menghadap ke sana, bukan menyembah, menghadap ke sana karena yang perintah. Makanya untuk menjawab itu kan sederhana. Dulu kita tidak menghadap ke sini, menghadap ke Baitul Maqdis selama beberapa bulan. Setelah itu Allah suruh ke sini, kita menghadap ke sini. Kenapa kita balik? Karena yang ini yang perintah. Itu dulu yang tidak dipahami oleh iblis. Ketika dia disuruh sujud kepada Adam, dia terlalu fokus dengan Adam. Masa kita yang berbadan cahaya, berbadan api ini harus sujud sama orang yang berbadan tanah? Lebih kuat kita, lebih cepat kita ini. Kata iblis begitu. Padahal yang harus dia pahami iblis itu siapa yang perintah? Yang perintah kan Allah kan? Jadi harusnya itu yang dia taati, bukan fokus ke Adamnya. Jadi hakikat kiblat itu adalah menghadap ke Allah. Dia juga pasti menghadap ke sini. Kalau kau tidak menghadap ke sini hatimu, tetap juga bermasalah kamu. Ini namanya kiblat secara syariat. Kiblat secara syariat. Secara hakikatnya ini. Makanya kalau mau sholat itu harus selesai dulu. Kau harus buka semua orang-orang yang memungkinkan kau terhalang dengan Allah. Siapa? Orang yang sangat kau kasihi. Ada orang yang sangat kau kagumi. Kau buka dulu. Yang kau takbir sambil mukanya kebayangkan. Kau buka dulu dia. Karena nggak salah itu sholat kalau kamu takbir Allah dia lagi. Misalnya siapa? Mukanya Jeki. Ini apa? Jadi kalau sholat sembarangan. Jadi yang terselesaikan pertama kan ini berurutan dari kemarin kan najis manawi itu kan. Saya kan suruh kalau berwudu, kau buka bukan hanya kotoran yang kau buka, tapi kau punya otak itu kau kasih lebar begini. Jangan ada lagi kau takbir, jeki lagi di situ mukanya kau ingat. Tapi betul-betul
Kami yakin ini saya menuju ke yang menciptakan saya. Termasuk ini hanya simbol ya, kau harus pahami ini simbol ini. Ini bukan Allah itu sendiri, ini tulisan lafaz Allah. Bukan Allah ini ya. Yang bilang ini Allah ini. Sirik juga kalau bilang ini Allah, ini kan saya yang tulis ini. Iya kan? Ya. Sedangkan Allah itu tidak bisa terdeteksi dia. Ini hanya alat untuk mendekatkan kau kepada yang menciptakan kita. Tapi yang bilang, oh ini Allah yang bukan, ini tulisan saya. Lafaz Allah. Tapi bukan ini. Yang mana itu? Ya yang itu yang menciptakan kita, yang tidak bisa terdeteksi. Maha kuasa atas segala sesuatu sudah dia nih. Oke. Sekarang kita bahas kiblat secara syariat. Tadi kan ayatnya sudah banyak. Dan ketiga ayat itu ada persamaan. Di mana saja kamu berada, di mana saja kamu keluar, maka kemudian hadapkanlah wajahmu menghadaplah syatra. Apa itu syatra? Kalau lihat ini arah. Masjidil Haram. Masjidil Haram itu yang mana? Masjidil Haram itu adalah seluruh wilayah pelataran Masjidil Haram. Jadi lebih luas dari ini. Kiblat pertama kita itu adalah Ka'bah. Tetapi bagi orang yang kata ulama itu hanya wajib bagi mereka yang ainul Ka'bah. Makanya tafsirnya itu dua kiblat ini. Yang pertama namanya ainul Ka'bah. Yang kedua namanya Syatrul Ka'bah. Ini Syatrul Ka'bah. Syatrul Ka'bah itu beda. Kalau Ainul Ka'bah ini tafsirnya itu kalau kau lihat Ka'bah maka wajib kau punya badan itu menghadap ke sini. Upayakan pas betul. Karena kau lihat kan wilayah di luar Masjidil Haram maka dia menghadapnya ke Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kan semakin diperluas toh. Wilayah di luar kemudian Mekah, maka dia menghadap ke wilayah Masjidil Haram. Termasuk di Madinah. Madinah menghadap Masjidil Haram sudah sah. Nah, orang-orang yang kemudian semakin jauh Palestina, maka dia menghadap Syatrul Ka'bah. Syatrul Ka'bah itu arahnya Ka'bah. Yang mana arahnya Ka'bah itu? Ini yang saya mau jelaskan tafsirnya. Kan nanti supaya tidak lagi ribut. Nah, salah satu permasalahannya karena mereka tidak memahami fikih tentang kiblat. Kan kalau kemudian fikih tentang kiblat itu yang tidak boleh disepakati oleh ulama itu dua. Satu, membelakangi kiblat. Yang kedua, menyamping. Ini dua yang tidak boleh. Batal sholatmu kalau ini kiblatnya, kau sholatnya begini atau begini, batal. Meskipun kalau kau pakai fenomena bumi bulat, di mana saja kau menghadap, sebenarnya kau menghadap, ya lah. Kalau bumi bulat, coba orang menghayal. Kalau bumi bulat kayak bola, kiblat di sini, kau menghadap sini, ketemu kan kira-kira kalau ditarik garis itu dengan Ka'bah? Coba menghayal. Bumi bulat, Ka'bah di sini, kau berdiri di sini menghadap ke sana. Kalau kau membelakangi Ka'bah, kalau ditarik kira-kira dapat kembali atau tidak? Kembali. Setelah diputar. Tapi kan tidak mungkin mengikuti pendapat begitu, toh? Masa kau di depan Ka'bah, kau belakangin Ka'bah begini? Ada alat di situ. Masa sholat begitu? Kan
kacau kalau begitu. Jadi yang dimaksudkan adalah jarak terdekatnya kau ikuti, bukan jarak terjauhnya, jarak terdekatnya. Dan haram dia menyamping dan membelakangi diri, meskipun secara hakikat sana dan secara hakikat tadi kan yang ini yang dituju, tapi secara syariat kau harus penuhi. Ada. Jadi yang tidak boleh itu membelakangi atau menyamping. Sebagian ulama mensyaratkan boleh menyimpang dari Ka'bah itu 10 derajat. 10 derajat itu penyimpangannya. Kata dia masih masuk dalam syatral Ka'bah. Ini kan masih kena arahnya ini. Menyimpan 10 dari Indonesia. Tarik ke sini, penyimpanannya berapa derajat? Diukur sini. Bahkan ada ulama yang lebih ringan lagi mengatakan dia boleh menyimpan nisfu zawiyah qa'imah. Berapa itu nisfu zawiyah qa'imah? Setengahnya 90 derajat. Berapa kalau setengah 90 derajat? 55. Ini berapa derajat di sini? 90. Berapa? 90 kalau di sini? 180. 360 putarannya kan? Setengahnya ini nisfu zawiyah qa'imah. Berapa? 45 derajat. Ada ulama membolehkan menyimpang sampai jauh 45 derajat. Kalau sudah lewat 45 derajat, kata dia tidak bisa nih karena kau sudah menyamping itu. Kira-kira kalau 45 derajat itu begini. Ini saja. Itu papan tulis yang sebelah sana itu Ka'bah. Kalau saya berdiri menyamping sampai di sana masih boleh saya. Menghadap ke sana masih boleh. Nisfu zawiyah qa'imah, nisfu zawiyah qa'imah. 45 derajatnya di sini kan? 45 derajatnya di sini kan? Yang tidak boleh itu dia begini. Menyamping berarti. Dia tidak boleh. Tapi kalau hanya serong begini masih dapat 45 derajat maka masih boleh. Tapi kamu orang jangan main-mainkan begitu, ha? Ini hanya dalam kondisi pendapat. Tentu nanti dalam memilih fikihnya itu kau pilih fikih yang paling tepat. Jadi clear ya? Batasan paling ringan itu paling ringan itu adalah nisfu zawiyah qa'imah. Kalau tidak kau ulang sholat. Kecuali yang pengecualian tadi, musafir, kemudian dalam di atas kendaraan. Kan kalau naik mobil, takbir pertamanya menghadap ke kiblat, Allahu Akbar. Tidak mungkin kau suruh lurus supiran, lurusan, emas itu kan? Nabi itu kalau dia takbir pertama, ontanya al-qaswa itu menghadap ke kiblat. Setelah itu al-qaswa jalan. Allahu Akbar. Jalan al-qaswa. Salat menjadi terus begitu. Menghadap kemana dia? Menghadap kemana kira-kira Nabi? Menghadap ke Allah. Al-qaswa menghadap kemana? Pada saat Nabi sholat di atasnya. Menghadap ke jalan dia. Di mana jalannya kalau belok jalannya belok. Tapi kalau kau cari sekarang di mana itu? Coba kita lihat. Tidak ada di jalannya sekarang sudah diaspal semua. Di zaman dulu. Nah sekarang cara-cara untuk mencari kiblat. Cara yang paling sederhana untuk mencari kiblat itu, yang paling mudah di zaman dulu itu adalah menggunakan mata angin. Tapi kata ulama, ini adalah cara yang margin errornya itu di atas 70% margin error. Kemungkinan salahnya. Jadi caranya itu kamu angkat tangan begini misalnya toh di kegelapan malam atau di siang hari, kok simak tanganmu, ambil air apa? Damu kamu. Baru angkat tangan begini, muson timur, muson barat. Nah itu untuk mencari kamu kalau kau tidak tahu mana barat mana timur, itu berarti tidak ada matahari di daerah itu. Tapi kata ulama itu margin errornya terlalu besar. Di atas 70%, kemungkinan masalah menghadapnya itu besar.
Akhirnya kemudian ditetapkan bahwa tempat terbitnya matahari itu adalah timur. Terbit matahari itu disebut timur. Tenggelamnya di barat. Oke. Utara, selatan. Maka itu yang menjadi acuan utama pada waktu itu. Itu yang menjadi acuan utama. Seluruh wilayah-wilayah selatannya kemudian Saudi, wilayah apa? Wilayah selatannya, berarti dia menghadap ke arah utara. Yang arah utara menghadap ke selatan. Yang arah timur menghadap ke barat, yang arah barat menghadap ke timur. Kan itu dia jadi sumbu. Termasuk Indonesia, karena kita di wilayah timurnya, maka kita menghadap ke sana dia. Apa dia lihat? Matahari dia. Itu zaman dulu. Makanya benar tadi kan. Barat. Siapa tadi bilangnya? Barat kan? Barat ini identik dengan apa? Matahari tenggelam. Tapi margin errornya ternyata kemudian besar. Ternyata setelah ditemukan ilmu astronomi, ternyata orang Indonesia itu kalau dia menghadap betul ke barat di musim-musim seperti sekarang ini, itu langsung menghadapnya itu ke Afrika Selatan dia kenanya. Afrika Selatan kenanya di barat. Kalau kau menghadap betul matahari ke Afrika Selatan. Salah-salah kau menghadapnya ke Israel. Ya. Ditemukan kemudian rumusan, ternyata orang-orang di sini tidak tepat betul. Dia ada penyimpangan itu sekitar, kalau untuk kota Kendari itu, kalau dari Indonesia itu menyimpan sekitar beberapa derajat ke arah kanan. Jadi tekniknya begini. Kalau di Indonesia itu, kalau kau sholat itu tidak menghadap betul ke barat matahari, tapi ambil mataharinya, oke, pas matahari, kemudian kau geser sedikit. Sekitar, jangan juga di zawiyah poin, kau geser sedikit. Sekitar 20 derajat lebih. 20 derajat lebih. 60 derajat lebih di sini. Dan 90 semuanya toh. 60 dari sini berarti sekitar sini. Nembaknya sekitar. Jangan nembak sini ya, nembak kiri. Perhatikan nembaknya ke kanan. Lihat matahari nembak ke kanan. Itu tekniknya kalau untuk di wilayah Indonesia. Nanti lebih detailnya kalau mau bangun masjid, itu nanti pakai rumus falak, ilmu falakia. Setelah dirumus, biasanya beda 1 derajat itu antara kota Kendari, Konawe dengan Korsel. Beda 1 derajat ya. Apalagi kalau wilayah Bombana sana, wilayah Muna agak beda beberapa derajat. Caranya itu setelah itu pada waktu itu akhirnya ditemukan namanya kompas, pakai kompas orang. Inilah yang dipakai bertahun-tahun dari zaman kemerdekaan. Yang goyang-goyang itu, tak putar-putar. Termasuk seluruh masjid ini pakai kompas. Akhirnya nanti ditemukan lagi ternyata tidak akurat. Di tempat-tempat yang banyak batu kandungan nikel dan emas itu ternyata ini kompas terpengaruh. Dia kacau itu barang, terpengaruh dengan medan magnet dia. Akhirnya ada beberapa masjid itu ngawur betul dia, tidak menghadap ke barat, dia menghadapnya ke Afrika Selatan. Maka dia paling parah itu masjid itu, dia menghadapnya hampir jauh betul melenceng, melewati nisbu zawiyah poin. Di wilayah kampung ya, kampung-kampung. Sekarang pertanyaan saya begini, bagaimana kalau kalian masuk di hutan? Pohon yang di depan, Pak. Pohon yang di depan. Pohon yang dilihat. Jadi kan tadi ada ayatnya ilah. Kenapa kita harus kemudian
cari kiblat itu kalau masuk di hutan karena ada ayat fattaqullah mastaqatum, kalian itu bertakwa kepada Allah sesuai kemampuanmu dulu. Apa itu sesuai kemampuanmu? Oh, mulai dulu cari mata angin atau lihat matahari. Kalau tidak ada matahari, misalnya masuk di hutan siang tapi tidak kelihatan matahari, maka yang kau lihat pertama, kalau itu hutan rimba, yang kau lihat itu adalah pohon. Lihat pohonnya, perhatikan cabangnya yang paling besar satu pohon, lihat cabangnya yang paling besar. Cabang yang paling besar itu biasanya itu menghadapnya ke arah timur, berarti ke lawannya ke arah barat. Lihat satu, oh di sini cabang besarnya di sini, cabang besarnya di sini, oh berarti di sana timur, berarti saya harus menghadap membelakangi gitu. Bagaimana kalau di dalam tempat-tempat yang tidak ada pohon, tumbuhan pionir? Jadi kalau di tempat yang tidak ada pohon, yang kalian lihat itu adalah cari tempat-tempat yang ditumbuhi lumut. Umumnya tumbuhan yang ditumbuhi lumut itu wilayah timur, karena jarang kena sinar matahari. Lumut itu dia anti dengan sinar matahari paginya. Jadi kalau kamu sudah suka berjemur pagi hari, kemungkinan kau berlumut itu. Nah, tapi itu betul itu. Cari lumut, kemungkinan itu adalah timur. Itu adalah ijtihad, harus dilakukan dalam kondisi terpaksa. Tapi kalau kau di kampung, tinggal tanya yang punya rumah, mana barat, mana timur, gitu kan. Jadi tidak boleh menggili-gili pergi sholat. Allahu Akbar, ya kan? Kau tidak tahu menghadap kemana, langsung kau sholat. Kalau kau sholat tanpa tanya-tanya, dan setelah selesai kau sholat tiba-tiba tuan rumahnya bilang, sana kiblatnya, maka kau ulang sholat. Tapi kalau kamu kemudian sudah bertanya, sudah ijtihad tadi, sudah lihat bulan, bisa juga melihat rasi bintang. Rasi bintang. Tahu rasi bintang tahu? Ada gambar Leo di sini, sekitar sini. Ada gambar kemudian rasi bintang Scorpio di sebelah sana. Arah-arah sana. Berarti kau harus menyamping begini. Makanya nanti tugasmu kalau malam itu bukan hanya lihat bulan, kau lihat juga rasi bintang. Bulan itu bisa juga dipakai. Sehingga rumit, maka kau harus dibantu dengan rasi bintang itu. Ada Leo, ada Scorpio. Dan itu yang dipakai di zaman dulu ketika orang berlayar tidak hilang. Nenek-nenek moyang kita zaman dulu itu kan pelaut, tangguh mereka. Mereka kira pakai kompas, tidak. Tinggal dia melihat ke atas. Arahkan ke sana. Sampai sekarang juga masih begitu. Orang-orang di Womoni masih pakai rasi bintang itu. Malas mereka lihat kompas begitu. Karena kompas itu suka terpengaruh dengan medan magnet. Kompas suka terpengaruh dengan medan magnet. Kalau kau sudah lakukan itu dan kau salah menghadap, jadilah tuan rumah salah yang menghadap tadi. Tidak kau ulang sholatmu tetap sah. Ya. Makanya tuan rumah itu kalau ada orang sholat, kalau bisa kamarmu tempat duduk sholat itu ada arah kiblatnya tertulis. Sama di hotel-hotel itu kan. Biasanya ada di atas. Jadi kalau kau masuk hotel yang kau lihat, kau cek itu di atas. Arah kiblat ada di atas. Meskipun ada hotel kurang ajar, dia simpan itu arah kiblatnya itu di dalam baju. Romantis kan mana kiblat? Ternyata ada di dalam baju. Arah kiblat ke sana. Itu lagi kita buka pagi. Kiblatnya itu biasanya ada di atas. Biasa juga tertulis di bawah, tapi biasanya di atas. Hotel-hotel yang munafik itu dia arah kiblatnya ada di atas. Jadi jangan takut kalau selama kalian pergi, gampang carinya kiblat itu. Bagaimana kalau di rumahnya warga kalian bermalam? Maka tanya, yang di tempat tinggal itu misalnya warga. Kalau kau misalnya ada tamumu, maka arahkan arah kiblatnya. Kewajiban kalian. Karena kena ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian juga kalau sudah sholat misalnya, Allahu Akbar, tuan rumahnya bilang salah kiblata. Jadi tuan rumah itu pergi kasih geser.
secara kiblatan. Tapi tentu laki-laki, perempuan, nah, jangan ambil kesempatan salah kiblatan. Bukan parah itu modus itu salah kiblatan. Agama orang juga kalau dirubah begitu jangan melawan. Salah kiblatan. Jangan mau diusir itu. Kau ikut. Kalau kau tidak ikut batal sholat mah. Ini saya ingatkan. Kalau kau diatur oleh tuan rumah salah kiblatan, batal sholatmu kalau kau tidak ikut. Karena kamu sengaja menyimpang dari syariat. Yang mengarahkan juga harus jelas, misalnya kalau laki-laki perempuan kan tidak boleh kau kesebut salah kiblatan. Harus kau arahkan dia, jangan salah kiblatan. Salah kiblatan. Ya, arahkan. Menghadap langsung kasih tanda. Kalau di sana menghadap ke sudut, langsung menghadap ke sudut. Gitu. Ya Pak, salah kiblatan. Salah kiblatan masih salah. Hancur. Dalamnya malu di situ. Jadi kalau sama jenisnya langsung kau pergi pegang pinggang nih kalau tidak sama kira-kira salah kiblatan. Kamu orang jangan melawan. Kalau kamu orang melawan batal sholatmu karena melanggar syariat secara nyata. Tidak boleh di mana saya menghadap ada di Tuhan yang sama. Tidak boleh begitu. Harus taat dengan syariat. Oke ya, saya sudah menyampaikan teknik-teknik mencari juga kiblat. Nantinya lebih detailnya, lebih modern, kita sudah punya alat. Ada alatnya, kita disifat sejati. Arah timur dan arah barat sejati. Biasanya titik-titiknya itu pas karena titiknya tongkat istiwa ini tandai. Kalau lewat sini tandai. Garis. Inilah arah timur barat sejati. Baru dikasih masuk di rumus nanti yang kalian pelajari. Kalian ada nanti mata kuliah Palang. Nggak tahu semester berapa? Sudah? Lupa. Tapi kan tidak mungkin cerita ini kau bawa pulang di kampung. Sini dulu Pak Imam. Jelaskan ya. Masa Pak Imam kau mau jelaskan kayak begini? Kau tahu ini Pak Imam ini? Ini aslinya tidak kurus, ini balok. Masa orang Pak Imam Ngalung ke Sumi itu yang sekolah SD kau mau jelaskan begitu? Hancur dia. Udah lama dia berhenti. Kamu bisa dilihat soal ini materi kuliah. Kalau kau bawa di kampung, kau harus keras baik-baik ini. Jangan mentah-mentah kau sarjana syariah, tiba-tiba kau jelaskan lagi. Jadi Pak Imam, ini diskusi Zawiyah Pak Imam. Kau mau jelaskan tentang pelencengan sampai 40 derajat dia, tidak masuk akal dia. Kamu orang harus lebih bijak, ha? Ini ilmu ini bukan untuk gagah-gagahan kau pergi intimidasi Pak Imam. Anda benar. Soalnya ada dulu mahasiswa saya begitu, Pak siksa imam dulu. Tadi lah disampaikan itu dulu mahasiswa tak itu. Mahasiswa saya dia pergi KKN, dia siksa itu imamnya di sana. Terlalu banyak permintaannya, dia mau rubah di masjid, mau apa kenapa bisa? Pas pulang saya tatar dia, kenapa bisa begitu? Masjidnya salah menghadap, Ustaz saya sudah ukur. Padahal dia juga ilmunya baru cetek juga. Dia pergi ukurkan begini. Saya bilang, kau sudah ukur kayak ini? Dia bilang, tidak, saya bikin saja. Sama itu masalah kau itu. Kira harus ada presisi. Papannya ini harus presisi. Ini ada jarak yang harus kau tentukan di sini. Tongkat istiwa ini pastikan tidak miring. Jadi kau harus siku. Sebelum kau sudah siku, dia bilang belum. Kau juga salah sih juga baru kau pergi siksa lagi orang di tempat KKN. Ternyata setelah saya cek, dia bergaya begitu. Ternyata dia cari caranya Pak Imam. Aduh, dia perlihatkan ilmunya di sana sama Pak Imam. Tapi alhasil dia nikahin nanti Pak Imam dia. Pak Imam itu langsung betul sama dia, jago betulnya nanya. Ya ukur masjidnya. Bayangkan itu usahanya toh. Itu masjid dia bikin kali-kali gerak.
Kan satu kelompoknya tidak ada yang pintar kaligrafi. Dia telepon temannya, kau di kampung mana? Saya jemput kau bikin kaligrafi sini. Dia bikin kaligrafi. Pas dia datang lamar anaknya itu Pak Imam, sungkan Pak Imam tolak. Ya ada jago ini. Ada jago ini. Dia kiblat dia paksa. Padahal cuma itu ilmunya di sini. Nah gitu maksud saya orang bijak nanti pakai. Termasuk menafsirkan ini. Ingat ya. Kenapa? Tapi jangan juga terlalu kaku kamu ya. Jangan terlalu kaku. Harus menghadap di sini. Nah, perhatikan ayatnya. Di ayatnya itu bawali wajhaka syatra parah. Masjidil Haram. Kata ulama-ulama disebutnya syatra di sini menjadikan kemudian kiblat itu menjadi lebih leluasa, tidak terlalu presisi betul sehingga tidak menyebabkan masyakkoh kondisi susah dalam beragama. Seandainya disebut di sini wawali wajhaka fil kiblat, maka hancur kau. Hancur kau setengah, kau harus menghadap sini. Jadi kalau diukur-ukur itu salah menghadap, kita ulang lagi sholat. Tapi alhamdulillah ayatnya itu terakhir turun itu di surah Al-Baqarah itu. Wawali wajhaka sudah bukan kiblat disebut ini. Ini sudah Masjidil Haram, sudah luas, sudah sampai di pekarangannya ini masuk. Syatra ini masuk di kemudian Mekah dan Madinah. Orang di luar Mekah, Madinah menghadap ke Mekah. Orang di luar Mekah dan Madinah menghadap ke Mekah dan Madinah. Orang di luar kemudian kita yang jauh seperti Indonesia ini menghadap ke arahnya Mekah dan Madinah. Selama satu arah, tidak menyamping, tidak membelakang. Clear? Sholat sah secara syariat. Oke?